Oke, sekarang kita mau nyoba nih, kameranya dipakai untuk motovlog. Ini gue pasang di helm, semoga sih kokoh ya. Kalau sampai jatuh mau, aduh masalah deh. Sekarang posisinya di mendung, tadi gerimis, jadi gue pakai mantel nih. Takutnya nanti tiba hujan deras gitu di jalan. Ini gue nggak pakai mic eksternal, gue ngandelin cuma dari mic dari kameranya. Semoga bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Kayaknya sih suaranya cuma suara angin nih, karena gue nggak pakai mic eksternal. Ada suka pepayung. Kalau di perumahan sini kalau hujannya terus lama pasti menggenang. Di sini saluran drainasenya kurang bagus. Karena waktu itu terakhir kali banjir besar di sini tahun 2023 awal tuh. Kita bulan Februari awal banjir gede banget ya. Sampai baru surut itu 1 minggu baru surut. Datang juga. Mau menuju ke kawasan desa Karawang. Perjalanannya dari sini sudah basah aja. Biasanya basah jadi gambarnya kurang bagus. Tahanan mah, ini gue pakai stabilisasinya steady biasa ya, moga-moga nggak getar gitu, karena cuma pakai steady biasa. Kalau pakai horizontal balancing belum nyoba sih, cuman itu gambarnya jadi cover dikit gitu, jadi kurang lebar, moga-moga nggak getar sih. Ini belum buat cek soalnya hasil footage-nya masih belum terlalu keren, masih biasa gitu. Samping kanan nih sawah nih, rumahannya emang bener dulu dibangun di atas sawah, pas banget daerah Cikarang. Cikarang dulu kan sawah yang luas ya. Di pinggiran daerah Cikarang juga masih banyak sih sawah, cuman gak sebanyak dulu. Kalau kata orang sini mah dulu sawah semua di sini. Sekarang dari perumahan jadi area industri gitu, sama kayak Karawang juga. Ini airnya tiba-tiba mati, tapi ini masih ngerekam kok, karena masih keras klik langsung. Karena memang ininya udah di sistemnya, kalau 5 menit nanti airnya mati untuk menghemat baterai. Terus ini masih dalam perumahan, ini kanan kiri itu banyak tanah kayak ini. Aduh, sudah. Nah, ini gue gantungin di kaca helmnya. Jadi kalau ini jatuh ya, gue naikin 1 doang, semoga gambarnya nggak jelek ya. Karena ini baru pemula gue jadi motovlog begini. Perumahannya banyak yang bisa digali lagi. Itu videonya dulu. Maksudnya kan bisa dibangun lagi maksud saya. Kalau perumahan tuh ciri khasnya dia bangunnya di dalam dulu, bagian luar nanti dibangunnya belakangan. Itu kan bagian luar pintu masuk perumahannya. Nah, biasanya dia dibangunnya di belakangan. Kata gue masih bisa ngeliat nggak kali dengan kamera. Ini bener-bener di mulut dia nih, kameranya di mulut, bener di mulut gua nih kameranya. Semoga suaranya bagus ya, karena gua nggak pakai mic eksternal. Saya tahu nanti gua pas ngedit beneran apa enggak suaranya, karena ini pasti suara angin sama suara hujan yang lebih dominan. Kali hitam bagian kanan kirinya dulu rumah petak kayak gitu, kurang lebih sekitar 2 bulan apa sebulan yang lalu lah, gua nggak inget pastinya. Itu digusur, banyak yang protes. Cuman bagaimana yang protes, ini tanahnya bukan tanah mereka kan ilegal menempati tanah ini. Salah satu programnya Gubernur Jawa Barat yang bagus sih, karena benar-benar jadi akses jalan ke sini tuh ketutupan rumah dulu jadi sempit, sekarang juga jadi agak luas, tapi katanya mau dilebarin jalan akses menuju ke dari perumahan Nirwana Presiden ke GCC dan sekarang City sama perumahan barunya tuh perumahan elitnya itu sini tuh. Nah, jalannya sini bisa kalau lewat jalan utama yang di sono macet soalnya. Ini di sekitarnya udah jalannya lewat sini. Coba bagus ya gambarnya. Wah, kerjanya bukan doang, makanya yang merekam di rumah sampai ke
tempat lokasi pertama pemekaran sama seperti ini itu udah lama sendiri itu setelah pikiran semua itu kita dilebarin, jadi aksesnya BTC sama Trinity lebih cepat gitu. Saya kelihatan apa aja kalau dibagi satu lagi kayaknya ini cukup ya, nggak terlalu rebah. Nah ini nanti bentar lagi kita masuk ke areanya BCC. Ya, kita belok kanan kalau ke Surabaya, kita pergi ke arah Karawang, dan ke kiri itu BCC, jalan raya utama, jalan jalur Pantura. Kita lewat jalan baru Karawang itu yang jalan kanan kirinya sawah tuh. Orangnya pada disebut apa ya? Cuma nggak berani disebut. Cuma jalannya alon-alon aja lah, aman. Makanya emang juga nih jalan yang hujan. Oh jalan kering pun juga gue nggak berani sih. Dari sini. Selain motornya juga nggak bisa ngebut, karena gue juga nggak berani. Kalau dia video motor yang lain tuh bisa banget ya, gue motornya ada jalan sama Pantura. Nah ini kita ke arah Karawang. Kalau gue harus ngomong terus ya, masa saya 1 jam ngomong terus, gue nggak ngerti kan. Kalau ngerekam 1 jam datanya bisa berapa ya? Gak pernah gue coba sih sampai ini. Ngerekam kan bisa terus merah. Dan banget karena kenapa ya, itu banyak bocor sampai di Cirebon. Ini jalan Pantura ya, nanti mobil gua tuh di sini macet tuh. Makanya kalau lagi musim mudik ini perlu di kanan kiri yang pada mau muter arah tutup kayak gitu sini. Itu yang mau muter arah tuh kalau stasiun Lemhaben ini tutup semua. Bukannya cuma yang benar-benar yang putar arah yang benar gitu, bukan yang putar arah ilegal. Kalau nggak macet banget itu, cuma yang macet tuh yang tutup. Gue anjir kaget gue, tiba-tiba ini gue tuh males kalau misalnya itu belok gitu berhenti ya anjir. Kaget anjir gue. Kenapa sih yang tuh kayak gitu? Gue mah heran gue pelan-pelan aja. Gue juga ya karena motor gitu. Namun gak terlalu ya, motor-motor yang terlalu ngebut, bahaya tuh juga. Mereka tuh kadang kita ya gimana kenal mungkin buat show off gitu, buat hiburan yang nonton ya. Jadi kadang membahayakan pengguna jalan yang lain. Itu yang gue ngerti. Nah, ini juga gue motor baru pertama kali ini. Kameranya baru gue beli Cecel 12. Harganya udah murah. Kalau udah naik lagi harganya. Bedanya sejuta. Begitu ya. Dengan Venture Combo gue lihat harganya 5 juta. Kemarin beli 4.200.000. 4 juta berapa? 100 tuh. Ya hampir sejuta lah. Bapak di website lagi di Shopee. Itu kenapa gue beli Action Cam ini ya, karena gue pengen nyoba gitu kamera action. Yang pakai HP doang, tapi sayangnya laptop gue kentang kemarin. Sebenarnya kan kameranya bisa mendukung sampai HD 120 bisa ini kamera ini paling tinggi tuh 120. Cuma kemarin gue ngedit pakai komputer gue, pakai laptop gue kagak kuat. Aduh, bener ini harus 1080p doang udah maksimal ini gue ngerekamnya. Nah betul tuh buat di ini editnya loh lembab banget ini nggak kuat laptopnya nggak mendukung. Tapi kalau di Indonesia 1080p sih, karena orang juga katanya rata-rata pada lemot, katanya rata-rata lemot di Indonesia. Istilahnya 5G aja masih belum rata, istilahnya internet kabel juga mahal dan semua orang bisa. Gua mah 80p maksudnya juga karena laptop gue juga lemot. Bahasa itu harus balik, laptop gue kenceng banget alias tuh kalau Green Boy apa ya, suka banget sama Green Boy. Padahal aneh itu kan, iya banyak orang yang suka juga sama Green Boy. Padahal mereka kan cinta internal, yang tahu cuma mereka. Tapi kita kalau dengerin mereka ngobrol jadi kayak kenal. Terus bahasanya juga bahasa tongkrongan banget gitu, yang biasa ya kalau misalnya gue nongkrong kayak gitu emang bahasanya udah sama. Apalagi ya anak-anak milenial kan
Indo itu kan milenial ya, gue 87 ya, nggak terlalu jauh gitu gapnya. Ini masih nyambung banget. Tapi yang gue heran tuh anak-anak Gen Z gitu, Gen Alpha mah ada juga yang suka juga sama Green Boy. Tapi emang Gofar bagus sih dia, itu bisa ngebawa suasana gitu kalau misalnya lagi ngobrol. Tapi bintang utamanya tetep sih si dia, Wancoy. Wancoy itu udah dah, dia emang ada gift tuh, ada bakat sih untuk nyotek gitu. Tapi dia kalau misalnya suruh stand up itu kagak bisa. Dia tuh emang komedinya komedi nongkrong gitu, yang keluarnya cuman kalau kita lagi nongkrong doang. Kelucuannya tuh kayak gitu, dia nggak bisa dibuat, nggak bisa difabrikasi. Kayak misalnya jadi kemarin dia pernah nyoba stand up malah garing, malah kalau podcast malah bagus. Kalau podcast dia harus partnernya harus yang bisa mendukung gitu. Kayak misalnya tuh kalau podcast ya Mas Bican tuh luar, itu mah udah luar biasa tuh, kocak banget orang tuh dua Awe Bican sama Aceh udah tuh combo maut dah. Yang kemarin gue lihat di podcastnya PLN Mobile lo udah, apalagi dikasih baterai orang, waduh, kasih baterai orang mah udah dia mah ngalir udah. Kalau yang nggak tahu ya, baterai orang itu sebutan Wancoy buat dicari di alkohol, minuman yang bisa bikin orang jadi hidup katanya gitu, kayak baterai. Ada aja istilahnya. Emang kocak tuh orang umur. Kalau dulu tuh zaman Green Boys awal, kalau mau ngobrol harus pakai baterai orang dulu, baru bisa ngalir tuh ngomongannya, cak gitu. Sekarang sih katanya dia harus mengurangi sih, karena jadwalnya makin padat dia gitu, udah artis tuh dia. Kalau minum baterai orang dulu mah bukan dah. Oh tuh kalau minum baterai orang dulu kasihan badannya, apalagi dia ngerokok juga, kopi tambah baterai orang, aduh, yang biasa nyantai kan, maksudnya dia nggak terlalu banyak kerjanya kan dulu dibanding sekarang. Karena padat banget tuh, gua nonton YouTube isinya Wancoy, belum yang offline dia pasti banyak juga itu, yang belum ngucapin ulang tahun aja, ngucap ulang tahun profesional, pernah dibayar tuh minimal 32.000 seharga satu rokok lah. Kok gitu kok cuma 32.000? Masa gue harus nombokin bayar parkirnya kayak gitu? Emang kocak itu orang. Soalnya sekarang katanya tarifnya itu minimal 100.000 apa ya? Kalau dia lagi mau tuh 100.000 mah gak terlalu gede kalau buat dia sekarang. Kalau dulu mah iya, bener, gede banget tuh dulu mah. Kalau dia cerita katanya kenapa dia disebutnya Mister Angka, ya selain karena dia sekarang tuh apa-apa harus diduitin gitu. Tapi karena dulu waktu lagi keuangan bakri, dia tuh suka nelfon temennya gitu, si Abon, ada angka nggak Bon gitu, ini listrik gue bunyi nih Bon, ada angka nggak Bon gitu. Makanya disebutnya angka, angka. Karena sekarang apa-apa dijutuin sama dia, kalau ada duitnya gercep udah dia tuh. Tapi dulu yang termasuk itu juga ada angka nggak Bon ya gitu. Sedikit banyak tahu lah Wancoy dari nonton YouTube-nya dia ya, itulah. Terus karena lihat juga kali ya, karena nggak terlalu jauh umurnya maksudnya. Kalau si Gofar kan ambisius itu maksudnya nggak mau kalah gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol tuh gitu loh, kayak nggak mau kalah gitu, nunjukin yang dia paling keren gitu. Masa dia lagi jagoannya kayak gitu kalau kata si Riko, masa dia lagi jagoannya kayak gitu. Kalau si Riko disebutnya Mr. Anes alias Figur, nah dia kalau ngomong Figur gitu ya, yang itunya suka sound effect gitu dari musik gitu, hip-hop, boom, jam gitu. Kalau orang-orang yang pakai sound effectnya dia malah jadi cringe sih. Harus si Riko sih kalau yang kayak gitu. Kalau kan tuh orang lain yang pakai kayak gitu sih kalau menurut gue mah itu ya cocok tuh. Kalau ini yang dibalik ya cocok tuh kayaknya. Ya berkesan ya, mohon maaf ya, karena gue memang nggak pengebut. Apalagi di depan gua nih ada mobil bawa baju belakang, bapak gede lah, orang gua nabrak dia. Kalau ini hewan gua
mengeluarkan air dari hujan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Aku tahu kemarin pas kan gue nonton yang terbaru tuh, apa podcastnya Green Boys yang terbaru yang ada kemarin, bintang tamunya mau Dewas itu katanya sih mantan anak buahnya Gofar yang pertama. Gofar dulu ternyata dia tuh pernah sinetron stripping ya, sekitar 8 bulan. Gue aja nggak tahu tuh sinetronnya apa tuh Gofar. Ceritanya waktu interview katanya, lu bisa bawa mobil? Bisa. Lu punya SIM? Punya. Udah yuk, ikut gue yuk, ya itulah. Intinya gitu doang. Ya karena mungkin memang udah temen main di Taman Suro, ya gitu aja udah. Tapi emang katanya sinetron stripping itu untuk gak punya kehidupan, rutin sampai jam pagi, terus siaran lagi jam 10 aja. Mana itu kita keluar dari Gofar, duitnya ada tapi ya gitu. Tapi ya tapi mentalnya dia. Yang paling salut gue waktu dia ngelecehin cewek dengan Twitter, yang rame banget itu tahun 2021 sampai awal 2022. Gila itu dia katanya buset parah banget. Ternyata ceweknya kan cuma halu. Wah gila itu mah kacau itu kan. Itu kalau misalnya yang kejadian ke orang lain mungkin udah ganjil, nah gitulah udah ganjil itu mungkin. Kalau ya gitulah udah pasti itu gila itu dia sampai nol penghasilannya. Ternyata kan cewek cuma halu, temen-temennya pada berjauh, terutama itu tuh yang temen akrab banget tuh yang nice try gila itu dia. Makanya dia nggak berikut Green Boys karena emang Wanda Mariko doang itu temennya yang benar-benar jadi penghiburannya dia. Akhirnya dia kan dulu kan banyak tuh sesi YouTube-nya apa tuh ngobrol. Akhirnya cuma ada Green Boys doang sama Supermotif, udah dua itu. Tapi udah males dia ngapa-ngapain, udah gak punya gairah itu. Gara-gara itu si Wancel jadi keangkat tuh, terutama dia makin larisnya gara-gara Ramadan. Gue juga mulai notice-nya itu pas Ramadan sih sebenarnya. Jadi gue nontonin versi yang lama tuh gara-gara gue ngeliat ini orang lucu banget sih si Wancel. Sama itu gue ngeliat potongan videonya dia tuh yang nabung 75.000. Nah itu gue tuh mulai tahunnya Wante di situ 5.000 nabung. Ternyata baru hari pertama aku merah gitu berhenti dulu kalau jalan. Nah, selain nggak bisa ngebut, gue tuh nggak bisa kayak gitu juga kalau lampu merah ya. Tapi sambil mobil aja ada lah kita kayaknya tampak bahwa tahu gue kita jalan baru kalau mungkin sana dulunya nggak ada tau ya, nggak ada. Jalannya dulu yang motor tuh yang mau Karawang itu lari gitu kan, kanan kiri itu sawah kanan juga. Nanti ada yang kanan kiri sawah. Cuman jalannya ya gini lah, bahaya nih. Yang sombong di sini jalannya bopek, apa ya? Bopek ya jalannya. Bawa mobil di sini bawa sampai di ngebut, kapan ya? Mobil saya tuh jalan mulus gitu ya. Tapi di beberapa daerah ada sih mulus. Beberapa daerahnya kita bayar pajak kok. Kalau jelek, nih kita lewat ke jalan itu 10 menit. Kalau kita cuma bayar 2.000, terpenuh. Masih udah cinta. Itu gede banget itu, Haji Endang. Gila. Dia pernah bilang kan waktu pas dulu mau beli Pajero Sport, duitnya receh berapa ratus juta gitu, bisa duitnya receh itu. Bener-bener viral makanya dia waktu itu gara-gara beli Pajero Sport pakai duit receh, jadi pada notice sama dia. Tapi orang-orang sekarang udah lama banget tuh sama Haji Endang, legend itu dia pengusaha jetpack apa penyeberangan. Lalu pemerintah kenapa nggak bikin itu ya? Bikin jembatan permanen itu, kalau misalnya bikin jembatan juga warga itu yang terbantu gitu, jadi punya penghasilan. Ribuan orang per hari, kali aja 1.000, berapa itu aja 1.000 kali misalnya 5.000 orang aja, kita lah pokoknya yang orang itu kayaknya nggak 5.000 deh, 10.000 kali.
banyak banget masalahnya. Kalau hari-hari kerja tuh panen dia tuh hari kerja, karena emang itu jauh sibuk. Kalau pulang kerja udah sibuk, karena kerja pulang kerja yang di pabrik yang kawasan Surabaya itu lebaran seperti ini lambat jam berapa sekarang? Kayaknya hari ini bakal hujan terus nih. Nah, cerah. Hujan gerimis sampai hujan terus lah. Kalau gue edit pakai CapCut dengan durasi yang panjang kayak gini, buat gue sih kan bisa tuh di potong-potong, cuman yang ada suaranya doang, yang ada ucapannya doang, pakai transkrip, dipotong pakai transkrip. Jadi dia dipecah-pecah gitu, yang cuma ada ucapannya doang. Jadi yang sunyi gitu, yang nggak ada suaranya sama ininya. Keren tuh. Memang CapCut bikin editing jadi lebih mudah. Zaman dulu gua waktu kuliah ngedit tuh susah banget tuh, lama potongnya kayak gitu. Apalagi dulu kameranya kan dia punya ngedikin kalau masih kaca cinta di itu masih ditransfer dulu ke komputer. Nah itu kalau misalnya durasi kasetnya 1 jam, ya kita ngasurnya selama 1 jam, jadi kayak di capture gitu di komputernya. Kalau dulu gue capture-nya pakai Sony Vegas. Jadi kalau Sony Vegas itu jadi dia bisa terekam gitu, misalnya record, unrecord, itu kan ada klip-klipnya tuh. Nah nanti dia secara otomatis dia bikin klip-klip sendiri, jadi kita ngeditnya lebih gampang. Cuman ya gitu, sama kalau jadi zaman dulu tuh bukan kasus kita, jadi di capture namanya. Kita mindahin filenya buat jadi file digital ke komputer. Ya misalnya durasi kasetnya itu kita rekamannya 1 jam, ya 1 jam ituin aja, kita tontonin sambil nontonin videonya nih gitu. Kalau sekarang kan udah pakai memori kan enak, mindahin filenya gampang, tinggal pakai card reader masukin ke komputer nih udah cepet. Kalau dulu mah lama kayak gitu. Dulu bikin video pakai editor, apalagi kalau komputernya lemot, lebih lemot lagi. Yang paling tinggi itu kualitas gambarnya 720p, itu udah paling bagus tuh. 720p tuh juga jadi bagus. Kalau di itu bagus, gak pecah gambarnya. Jadi VCD juga cuma 480p, 480p. Ada yang 360p juga kalau yang VCD, makanya gambarnya pecah. Kalau sekarang udah kameranya udah cukup ini yang ini kayak DJI Osmo Action 4 aja ini 4K udah ya, maksudnya 4K 120p, gambarnya jernih banget dibanding kalau lihat gambar Handycam yang jadul itu yang pakai mati mini. Padahal secara bobot beratan itu Handycam. Memang sih beda teknologi, udah beda zaman juga. Kalau dulu zaman tahun 2000-an awal, 90-an, ya masih sekitar tahun 2010-an juga, itu kamera-kamera dari Jepang yang menguasai gitu. Kalau sekarang kamera buatan Tiongkok juga bagus sih, terutama dia itu benar-benar GoPro bener itu. Kamera action dulu kan memang dominannya cuma GoPro, udah jadi dominan banget GoPro. Terus DJI ngeluarin Osmo Action yang pertama itu udah bagus. Terus sampai yang paling baru tuh Osmo Action 6 itu buset, gambarnya bagus, daylightnya bagus dibanding sama GoPro yang Hero yang berapa sekarang tuh udah 13 ya. Itu jelek gambarnya anjir, jadi jauh. Kenapa ya Amerika malah kualitas tinggi ya, buatan Amerika. Jepang juga nggak ada tuh yang bisa bikin action cam ini. RX berapa tuh jelek gambarnya. Sony juga kemahalan sih dia. Handycam Sony sekarang bang yang murah yang sekitar 3 juta mah ada tuh X45 tuh, tapi gambarnya jelek ya. Gambarnya bentar lagi kita sampai ke Kelari. Ini ada perumahan Marathon Kerawang baru ini, mungkin kita baru 2 kaki udah tahu kita lewat Marathon Kerawang. Suara gua kedengeran nggak ya? Udah kedengeran sih kayaknya. Gua ngomong
yang satunya di mulut, kameranya di mulut gua persis, suaranya mungkin agak mendem kali ya, karena ketutup sama kaca juga. Ini gila Gio kan ya. Rekon ya, dari Kerawang. Gak kelihatan aja, nggak bisa ngeliat ini salingan kamera, bisa ngeliat bawah. Kalian dah, gua review film dah. Kemarin tuh gua kan nonton tuh pas lagi premier film Avatar yang baru, yang Fire. Gak banyak tuh layar IMAX. Ya, salah satunya ada di Ion, yang kedua ada di Sumare Komunikasi. Sekarang deh, makanya gue nontonnya di IMAX. Emang bagus sih, khusus gambarnya kan kayak kacamata khusus gitu ya. Itu gambarnya kayak keluar jadi kayak pop out. Bagus emang. Aduh, kalau dari segi grafik, aduh gila, nggak ada lawannya dan Avatar James Cameron. Aduh gila, gambarnya bagus banget. Cuma dari segi cerita lemah banget. Dari judulnya kan, gue pikir itu kan bakal tentang api gitu sama abu. Ternyata itu lebih cenderung kayak film Avatar Way of Water Part 2. Karena ceritanya yang tentang suku api itu cuma sedikit. Itu si Parang juga yang jadi antagonisnya itu kayak cuma jadi selingan doang gitu, bukan jadi cerita utama. Padahal judulnya kan kayak FF ya. Gue pikir tuh ceritanya bakal lebih berpusat tentang kehidupan Na'vi yang tinggalnya itu di gunung berapi gitu. Lebih fokus ke situ. Ternyata enggak. Kalau The Way of Water bener, itu ceritanya tentang suku laut gitu, Na'vi yang tinggalnya di laut. Nah, ini kirain gue bakal fokus ke situ, ternyata ya suku api itu cuma jadi selingan doang. Jadi misalnya mereka tuh bantuin kolonel Quaritch untuk menangkap si kutu yang imbalan dia dari senjata. Bang apa tuh Mawang, gue ingetnya Mawang apa gitu, yang emang tuh kerjaannya tuh dia ngerompak. Pas di film itu juga dia tuh ngerompak ini Wind Raiders. Jadi suku Na'vi yang dia tuh pekerjaannya nomaden gitu kan, berniaga lah. Dia pedagang. Dan suku Mawang apa sih? Gue kira bakal berfokus situ. Oh, dari ceritanya lemah banget. Tapi dari grafis memang bisa ya bikin gitu ya. Teknologinya jauh sih. Belum ada yang bisa ngalahin teknologinya James Cameron sih. Dia mah selalu ke depan kalau bikin film tentang teknologi itu pasti paling depan dia, paling duluan. Saya juga takut pas dia bikin Titanic itu, merah. Itu kan nanti belok kanan Kerawang Timur ya, tapi saya nggak mau ke tolnya, nanti beta beloknya ke arah Sungai Tukang. Memang kalau ngapain sih? Ada dia muter di sono kalau mau muter, ada arahnya. Dia mah Hyundai bagus sih, di Jepang. Ini lanjut review ya, film Avatar Fire and Ash. Dari segi cerita lemah, grafiknya bagus. Terus gua sempat ngantuk itu pas di pertengahan, pas adegan lagi citaan gitu sama si Spider, gua ngantuk udah. Soalnya gua tahu sendiri itu yang jadi kiri kan si Sigourney Weaver, umurnya udah 70-an tahun. Dia jadi kiri
anak umur belasan tahun aja kayaknya aneh sih itu, janggal banget Sigourney Weaver umur 70-an tahun di kiri yang anak umur belasan tahun, anak sih janggal deh. Tapi namanya performance upgrade jadi ya nggak kelihatan gitu, cuman kan gue tahu yang jadi kiri itu orang udah tua dan nenek-nenek umur 70-an tahun anjir. Jadi itu aneh sih, janggal. Makanya gue katanya baru ngantuk kita antara nenek-nenek seperti nenek-nenek sama anak remaja ngantuk gitu. Cuman pas lagi menjelang ending bagus sih. Ceritanya memang rada repetitif antara Avatar 3, pasti endingnya tuh perang antara manusia lawan nabi, itu selalu kayak gitu. Nggak sepuas dialog lagi nih. Dia tuh saat takutnya sama bosku, dia bisa nyiptain planet yang bener-bener baru gitu, tapi terinspirasi dari dulu juga. Bahasanya pun bahasa baru, dia nyiptain bahasa baru, bahasa Nabi itu ada diciptain khusus buat film Avatar. Ada kamusnya katanya, kamus bahasa Nabi itu ada di apa namanya bintang terdekat dari bumi. Paling dekat itu sekitar 4 tahun cahaya. Dan kalau ceritanya di Avatar kan manusia itu udah bisa kendaraan yang kecepatannya itu kecepatan cahaya, tapi ya tetap aja untuk butuh ke Avatar itu kita tetap lama sampainya. Kalau 4 tahun cahaya ya berarti kurang lebih 4 tahun sampai ke sini. Dan kalau untuk bolak-balik dari bumi ke Pandora, bumi ke Pandora, itu butuh waktu sekitar 8 tahun, 10 tahun mungkin. Tuh, kita mau menuju ke penyeberangan Haji Endang dari Tujuan sampai Cerah lagi. Jadi suka ngebayangin apa emang bener ada kehidupan yang punya kecerdasan gitu selain yang ada di bumi, atau mungkin ada kehidupan lain gitu ya, walaupun nggak punya kecerdasan gitu di bumi gitu. Kayaknya kalau cuman ada di bumi kayak mubazir, karena alam semesta itu kan sangat luas. Masa dari ribuan bintang, jutaan bintang malah ribuan galaksi yang ada kehidupannya pasti cuma ada di bumi. Kayaknya mubazir banget tuh kalau Tuhan menciptakan alam semesta cuma untuk manusia yang berakal. Itu juga planet Pandora itu secara fisik Naomi itu sama kayak manusia, bisa berbicara, punya kecerdasan, tapi kenapa mereka hidupnya masih primitif gitu? Semuanya masih primitif, padahal secara kecerdasan katanya cerdas. Mereka bisa berbahasa Inggris dengan cepat gitu. Katanya dulu waktu pas nonton satu yang kiri itu paling cerdas, dia diajarin bahasa Inggris sama Dr. Grace itu cepat maksudnya. Harusnya mereka bisa lebih cerdas, lebih pintar tuh untuk peradabannya harusnya lebih maju. Orang bentuk tubuh fisik lebih dari manusia, fisiknya bagus, otaknya bagus, harusnya mereka peradabannya lebih maju. Nah ini kita nih lewatin jembatannya Haji Endang. Nanti kita bayar 2.000, ada 2.000. Itu bayar 2.000. Ini setelah penyeberangan Haji Endang, kanan kirinya hutan nih, enak seger jadi udaranya. Kayaknya emang sengaja bangun jalannya sama Haji Endang kali ya. Tadinya dengan lensanya lensa ultra wide, karena gue main vlog katanya sih disaraninnya ultra wide biar bisa kena semua. Kalau untuk vlog biasa gitu, daily vlog itu pakai di luar aja. Masuk kawasan Surya Ciptanya tuh, Surya Cipta, kawasan Surya Cipta. Tapi kita nggak ke situ. Di sebelah kiri ada toko Sindi sama toko Sarah. Kita dikit lagi sampai. Nah ini dia. Tapi kita parkirnya sebelah kanan. Kita parkirnya sebelah kanan. Dia masalah itu sebelah. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Oke, ciao.